Yo guys, balik lagi bersama aku Andy, dan setelah minggu lalu kita ceritakan tentang Lee Kuan Yew, kali ini lu orang pernah dengar gak nama Mao Zedong? Buat sebagian orang tuh dia itu pahlawan besar yang bikin Cina itu berdiri tegak. Bisa dibilang dia itu bapak negaranya Republik Rakyat Cina. Tapi buat sebagian orang lain, dia itu diktator yang bikin puluhan juta rakyatnya mati sia-sia. Jadi sebenarnya nih, siapakah si Mao Zedong ini? Mari kita bahas di segmen kali ini di Wikihan. Let's go guys. The great Supreme Commander, Chairman Mao, issued a world-shaking call to us. You should pay attention to state affairs and carry the great proletarian great sun. They marched past Tiananmen Square in high spirits to be reviewed by the great leader, Chairman Mao. This is the biggest National Day parade since the Nah, kita founding. mulai dulu dari masa kecilnya si Mao Zedong ini. Mao Zedong ini lahir pada tanggal 26 Desember 1893 di Songshan, Provinsi Yunnan. Bapaknya si Mao Zedong ini bernama Mao Yichang, itu dulunya petani miskin, tapi dia tuh berhasil jadi lumayan kaya karena kerja kerasnya. Nyokapnya itu bernama Wen Qimei, adalah orang yang lembut, religius, sering kasih Mao Zedong itu nilai-nilai kemanusiaan gitu. Nah, Mao kecil ini sebenarnya disuruh sama bokapnya tuh kerja di persawahan gitu, cangkul-mencangkul ya kan. Tapi anak ini bandel nih guys, dia itu lebih suka baca buku ketimbang dengan pegang cangkul. Dia itu sering kabur ke perpustakaan buat baca kisah pahlawan perang, pemberontakan rakyat, sampai filsafat barat. Sekolahnya, awalnya dia tuh sekolah di tradisional Konfusianisme. Tapi dia tuh rada-rada bosan gitu di sana. Dia tuh nggak suka hafalan, lebih tertarik sama ide-ide baru. Waktu kuliah di First Normal School di Changsha, dia itu ketemu banyak tulisan revolusioner, termasuk Karl Marx, Lenin, sama tokoh nasional Cina. Kalian pasti tahu lah siapa itu si Karl Marx sama si Lenin. Kalau nggak tahu, boleh tulis di kolom komentar guys. Ntar kita coba bahas. Kemudian disitulah pemikiran si Mao Zedong itu makin terbuka setelah membaca dari buku-buku yang dia baca di perpustakaan. Nah, kalian semua pasti udah tahu kalau Cina itu menganut yang namanya komunisme. Itu semua paham komunisme itu dibawa oleh si bapak Mao Zedong ini. Kenapa si Mao Zedong ini bisa jadi komunis nih guys? Waktu itu di daerah Tiongkok itu lagi kacau banget. Dinasti Qing akhirnya runtuh guys. Negara dijajah asing, rakyat miskin, sementara elit itu hidup makin mewah. Nah, si Mao itu ngerasa nih sistem lama tuh udah gagal lah. Pas dia baca teori si Marx Lenin ini, Mao tuh langsung klik. Oh, ini rupanya jawaban buat semua masalah tersebut. Kalau semua orang itu setara, kalau petani berkuasa, Cina itu pasti bisa bangkit lah. Bedanya sama tokoh komunis lain yang fokus ke buruh kota, Mao itu justru percaya petanilah yang jadi kekuatan utama dari revolusi ini. Karena mayoritas rakyat Cina itu sebagai petani, jadi bisa dibilang Mao ini jadi komunis karena gabungan pengalaman pahitnya di desa itu, plus kondisi Cina yang lagi terjajah, dan ditambah lagi dengan inspirasi dari ideologi luar. Kemudian kita masuk lagi ke babak selanjutnya, yaitu Perang Saudara versus dengan Chiang Kai-shek. Pada tahun 1927, perang sivil itu pecah di daratan Cina. Komunis versus nasionalis, alias Kuomintang, yang dipimpin oleh Bapak Chiang Kai-shek. Mao tuh punya strategi yang berbeda. Kalau Chiang itu kuat di kota, Mao itu bangun basis di desa. Dari situ, dia tuh bikin pasukan gerilya guys. Momen paling legendaris adalah ketika momen Long March atau perjalanan panjang pada tahun 1934 sampai 1935. Pasukan Mao itu dikejar-kejar tuh, dipaksa jalan ribuan kilometer. Dari 80.000 orang, cuma tersisa 10.000 yang selamat. Tapi Long March ini malah jadi mitos heroik yang bikin Mao itu semakin dihormati tuh di rakyatnya. Akhirnya setelah perang panjang, ditambah dengan Jepang yang udah menyerah sama Cina nih, komunis tuh jadi justru makin kuat. Pada tahun 1949, Mao itu berdiri di Beijing dan teriak,
rakyat Tiongkok telah bangkit. Dan boom, seketika Republik Rakyat Tiongkok pun lahir dan Chiang Kai-shek akhirnya kalah dan lari ke daerah Taiwan. Kemudian ini beberapa kebijakan dari Mao Zedong yang bisa dianggap lumayan baik. Mao Zedong ini bukan cuma bikin tragedi, ada juga kebijakan yang sebenarnya bagus buat rakyat-rakyatnya lah. Yang pertama itu adalah namanya reformasi agraria. Itu tahun 1950-an. Tanah-tanah tuan besar dibagi ke petani-petani kecil. Walau caranya lumayan kayak keras gitu, tapi buat jutaan petani itu ini pertama kalinya mereka tuh punya tanah sendiri. Yang kedua adalah kesehatan dan pendidikan. Jadi si Mao Zedong ini bikin program kesehatan dasar ke desa-desa. Jadi dokter-dokter itu dikirim ke pelosok, pendidikan juga diperluas, tingkat buta huruf turun drastis. Nah, yang ketiga adalah Cina itu berdiri tegak. Di era Mao Zedong, Cina itu nggak jadi pecundang lagi nih guys, yang sering diinjak-injak sama negara asing. Rakyat pun punya rasa bangga dan punya identitas nasional baru akibat dari si Mao Zedong ini. Nah, ketika habis dari kebijakan baik, pasti ada kebijakan buruknya nih guys. Jadi ini beberapa kebijakan buruk dan kontroversial banget nih guys. Yang pertama adalah The Great Leap Forward pada tahun 1958 sampai 1962. Jadi si Mao ini pengen Cina itu nyusul Inggris dalam 15 tahun. Semua desa itu dipaksa jadi komune. Petani itu nggak boleh punya tanah sendiri, semua harus kerja berbarengan. Parahnya adalah rakyat itu disuruh bikin baja di halaman rumah pakai tungku darurat. Produksi pangan akhirnya hancur guys. Laporan panen dipalsukan, hasilnya ya pasti kalian tahu semua. Kelaparan hebat di daerah Cina. Diperkirakan 30-45 juta orang itu meninggal akibat dari kebijakan ini. Ini salah satu bencana kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Yang kedua adalah revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976. Mao Zedong itu takut kehilangan pengaruhnya guys. Jadi dia itu nyuruh anak muda jadi Red Guard-nya buat bersihin musuh revolusi. Maksud dari bersihin musuh revolusi ini apa ya guys? Jadi guru itu dipermalukan tuh. Dipukuli muridnya sendiri guys. Kemudian buku-buku non Mao Zedong itu dibakar tuh. Jadi buku-buku yang nggak sejalan sama Mao Zedong di bumi hanguskan, dibakar. Kemudian kuil budaya tradisional bahkan seni Tiongkok ribuan tahun itu dihancurkan. Jutaan orang kemudian dipenjara juga guys. Disiksa bahkan sampai tewas. Nah, negara Cina tuh akhirnya sampai chaos guys, gara-gara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh si Mao Zedong. Keluarga hancur karena anak kandung mereka tuh bisa laporin orang tuanya sendiri. Sekarang juga bisa sih sebenarnya, anak laporin orang tuanya kalau orang tuanya nggak benar guys. Yang ketiga adalah kultus individu dan Little Red Book guys. Mao tuh jadi kayak dewanya orang Cina guys pada zaman itu. Semua orang tuh wajib punya namanya Little Red Book atau buku kecil merah berisi kutipan Mao Zedong. Itu kayak kitab suci politik Cina. Nah, kalau lu nggak punya Little Red Book ini, bisa aja lu dituduh itu anti revolusi dan konsekuensinya bisa berat banget, dipenjara atau dihukum koid guys. Jadi Little Red Book ini bukan sekedar buku-buku biasa, tapi tiket buat selamat di era zaman Mao Zedong. Nah, jadi negara-negara barat tuh sempat heboh nih. Mereka tuh lumayan agak khawatir lah sama si Mao Zedong nih. Jadi kenapa negara-negara barat bisa takut sama si Mao Zedong? Banyak negara-negara, terutama negara barat itu, takut sama Mao Zedong itu karena dia itu bikin Cina jadi negara komunis paling besar terutama di Asia. Kebijakannya radikal, nggak bisa diprediksi guys. Kemudian Mao Zedong ini dukung gerakan komunis di negara lain. Amerika nih khawatir, domino efek. Bikin Asia jatuh ke komunisme. Dan tentu aja jumlah rakyat Cina tuh gede banget. Kalau semua ikutin si Mao Zedong, bisa bikin peta politik dunia tuh berantakan. Jadi pada zaman itu di daerah Asia Tenggara tuh agak terpengaruh tuh sama kebijakan-kebijakan dan idealisme komunisme dari Mao Zedong. Kayak di daerah Vietnam kayaknya terpengaruh. Nah, setelah itu gimana nih si Mao Zedong akhirnya terlengserkan di Cina guys. Mao itu sebenarnya nggak pernah lengser tanda kutip tuh resmi gitu. Dia tuh berkuasa sampai meninggal tahun 1976. Tapi di tahun-tahun terakhir itu kesehatannya itu udah mulai menurun. Kekuasaan mulai goyah setelah
si Mao Zedong wafat, muncullah Deng Xiaoping yang bawa revolusi ekonomi besar-besaran. Ironisnya, justru kebijakan Deng Xiaoping lah yang bikin Cina jadi superpower seperti sekarang, bukan kebijakan dari Mao Zedong. Jadi kita masuk ke dalam closing refleksi nih guys. Jadi gimana guys? Mao Zedong ini sosok yang bikin bingung sih sebenarnya. Dia itu berhasil nyatuin Cina, bikin rakyatnya bangga, dan ngangkat petani kecil. Tapi di sisi lain, kebijakannya itu merenggut puluhan juta jiwa. Hancurin budaya lokal, budaya-budaya zaman dulu, dan bikin rakyat hidup dalam ketakutan. Pertanyaannya untuk sekarang nih guys, kalau Cina masih dipimpin dengan gaya Mao Zedong, apakah mereka bisa jadi superpower kayak sekarang? Atau justru makin tenggelam seperti kapalnya Kim Jong-un guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen tahu menurut kalian Mao Zedong itu adalah pahlawan atau monster. And that is our video guys. Thank you udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga follow Instagram aku di Handyho. So see you in the next video. Bye guys.